Viral, Wardi LPDP banggakan anak jadi WNA Inggris. Perempuan inisial DS, lulusan S2 pamer paspor Inggris anaknya dan bilang, "Cukup saya WNI, anak saya jangan." Sontak bikin netizen Indonesia geram. Parahnya lagi, sang suami inisial AP, juga alumni LPDP S2 dan S3 di Inggris, diduga menetap di sana dan mangkir dari kewajiban abdi negara. Pihak LPDP lewat Lukmanul Hakim langsung bertindak. Kalau terbukti melanggar, AP siap-siap disangsi mengembalikan seluruh dana beasiswa. Gimana menurut kalian? Paket yang aku tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Buat lu yang mau daftar LPDP tahun 2026 dan lu belum punya sertifikat TOEFL, dan sekarang lu udah harus nyiapin. Karena TOEFL itu salah satu syarat penting buat lu daftar LPDP. Kenapa itu menjadi syarat penting? Karena LPDP itu perlu bukti lah. Lu tuh siap untuk kuliah, terutama di lingkungan akademik yang emang sehari-hari itu pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya lu daftar di kampus luar negeri lah. TOEFL itu menjadi syarat penting. Nah, yang sering kejadian, orang baru nyari tempat tes TOEFL pas deadline-nya udah deket, yang mana jadinya panik sendiri. Apalagi kan kalau misalnya lu tes TOEFL di mepet-mepet deadline, jadinya jadwalnya terbatas, hasilnya juga suka jadi lama, atau malah jadi nggak keburu dipakai buat daftar. Makanya kalau misalnya lu masih bingung tes TOEFL di mana, gue nemu tempat yang mana harganya terjangkau, tesnya online lu bisa dari mana aja, jadwalnya juga fleksibel. Ini nih jadwalnya nih. Habis lu tes juga, unofficial score reportnya bisa langsung lu pakai buat daftar. Nah, untuk sertifikatnya juga nanti langsung diproses ATS, langsung dikirim ke alamat rumah lu. Yang jadi pertanyaannya, tempatnya tuh di mana? Lu bisa tes TOEFL ITP resmi online dari ATS ini di yec.co.id. Ya kayak yang gue bilang tadi, harganya terjangkau, terus sertifikatnya juga cepet, unofficial score reportnya langsung bisa pakai buat daftar LPDP. Kalau lu mau tes TOEFL ITP di yec.co.id, lu bisa langsung klik link yang ada di bio gua, dan lu jangan lupa pakai kode voucher gua. Ini nih, menjadi mat 1. Karena kalau lu pakai kode voucher gua, lu pasti dapat diskon. Makanya langsung dah lu tes TOEFL sekarang di yec.co.id, jangan nunda-nunda lagi, karena makin mepet lu tes, makin kejar-kejaran sama waktu deadline pendaftaran LPDP. Semoga LPDP 2026 jadi rezeki lu. Let's go! Sebenarnya kakak Irwan Prasetyo ini udah mengkritisi soal penerima LPDP yang ada di luar negeri nggak mau balik ke Indonesia. Udah dikritisin, cuma mungkin nggak viral ya. Nah, ketika sekarang viral, dirujak lah tuh ya si mbak-mbak British itu. Nah, sekarang makin dikritisin tuh soal LPDP yang pada nggak balik, dipertanyakan. Terus ada lagi utasan lain, utas ya namanya. Ada yang bilang gini, mendingan itu LPDP diarahkan ke dokter-dokter spesialis aja deh. Maksudnya gini, banyak kak dokter umum di Indonesia ini pengen jadi dokter spesialis, tapi nggak ada duitnya karena kan mereka nggak boleh bekerja kak. Mereka harus studi program spesialis. Soalnya kalau mereka dikuliahin dokter di luar negeri, nggak bisa dipakai di Indonesia, emang nggak bisa. Mendingan LPDP-nya dikasih ke dokter umum di daerah-daerah itu. Maksudnya kan kalau mereka jadi dokter spesialis kan mereka harus balik ke daerah-daerahnya kan masing-masing. Setiap daerah tuh pasti kak ada kak dokter umumnya. Nah, mereka tuh banyak banget kak yang pengen jadi dokter spesialis, tapi duitnya terbatas karena mereka nggak boleh kerja selama program spesialis. Ada yang bilang begitu. Kalau menurut gue ada benarnya juga, mendingan LPDP diarahin ke dokter spesialis, karena di daerah-daerah kita membutuhkan dokter spesialis juga gitu loh. Daripada mereka penerima LPDP ini yang belum pada balik, ayo balik. Yang kemarin si Mbak British itu kan LPDP udah mengeluarkan statement bahwa si suaminya Mbak British diduga ada, yaitu nggak pulang setelah menyelesaikan studinya. Kalau memang itu benar adanya, kan disuruh pulang ke Indonesia, tahu, suruh klarifikasi. Kalau menurut kalian dia bawa Mbak British nggak? Mbak British dibawa pulang nggak ke sini? Ya dong, Mbak British kan dia cukup aku aja yang WNI, anakku jangan, ya kan? Nah, si Mbak British kalau menurut kalian pulang nggak ikut suaminya? Kan suaminya disuruh pulang ke Indonesia, suruh klarifikasi. Kalau memang terbukti, itu katanya ada sanksi hingga pengembalian dana beasiswa penuh, disuruh balikin. Gitu. Sebenarnya udah dikritisi nih sama kakak ini nih videonya gue sematkan kan. Ini yang penerima LPDP di luar negeri, ayo pulang. Gede tahu kak penerima LPDP tuh berapa triliun gitu totalnya. Serius. Ada benernya juga tuh LPDP kasih ke dokter umum yang mau jadi dokter spesialis, tahu. Bener, mereka tuh banyak yang pinter.
Banyak yang pintar, tapi ingat, setelah lulus dari LPDP yang dokter spesialis, mereka terikat oleh pemerintah. Jangan bikin sendiri-sendiri ya. Paham lah ya. Udah ikut aturan ASN lah ya. Yaudah ya. Dah, thank you. Orang-orang ini menerima miliaran rupiah dari uang rakyat, tapi banyak yang nggak jelas apa kontribusinya buat Indonesia. Loh kok bisa? Ini aku bukan ngomongin anggota DPR ya, tapi ngomongin para penerima beasiswa LPDP dari pemerintah, terutama yang dikuliahin sampai ke luar negeri. Bayangin, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah buat satu orang bisa mencapai miliaran. Tapi ironisnya setelah lulus, para penerima beasiswa ini banyak yang nggak mau pulang ke Indonesia, dan bahkan yang lucu, pemerintah justru mengalah dan memperbolehkan mereka buat nggak pulang, padahal ilmu yang mereka dapatkan dari luar negeri itu harusnya bisa dibuat memajukan negeri ini ya. Misal di Cina, anak-anak mudanya yang pintar dan berprestasi justru ditugaskan ke pedesaan untuk membantu memajukan daerah yang tertinggal, dan di Indonesia sendiri calon dokter yang mau lulus mesti tugas internship dulu, termasuk ditempatkan di daerah-daerah kan. Makanya menurutku idealnya para penerima beasiswa LPDP ini mesti diwajibkan mengabdi ke daerah tertinggal paling nggak selama 2 tahun untuk mentransfer dan mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di luar negeri. Kalau nggak, omong kosong keadilan sosial di negeri ini bakal terwujud ketika orang-orang yang pintar dan dibiayai negara justru nggak mau membantu sesamanya yang masih tertinggal. Ya kalau mereka nggak pulang dulu buat mengumpulkan pengalaman di luar negeri, mungkin selama 3 tahun masih oke lah. Tapi kalau mereka sama sekali nggak diwajibkan buat pulang, menurutku mubazir triliunan uang rakyat dihabiskan untuk menyekolahkan orang-orang yang nggak berminat buat memperbaiki bangsa ini. Kalau kalian sendiri rela nggak sih uang kalian dipakai buat bayarin beasiswa satu orang sampai miliaran? Apalagi yang dapat beasiswa kebanyakan justru anaknya orang mampu dul. Guys, ini ada info terkait suami DS, yaitu terancam sanksi kembalikan seluruh dana LPDP apabila terbukti melanggar komitmen, guys. Waduh, tuh. Nah, kena tuh kan. Nah, itu ada info ya terkait ya suami ya saudara DS ya tuh ya, tapi tulisannya kecil aku bisa kebaca guys ya. Nah, ini kita lihat aja langsung ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan nih update yang lagi viral seperti kasusnya ini guys ya, yang LPDP ataupun kasus kayak yang kemarin yang korengan itu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya, kita reaksi bareng-bareng guys. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu Mungkin dia saking senangnya jadi lupa diri kali ya, jadi posting gitu. anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Cukup Asik. aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Waduh. Aku sama anak kamu sama-sama lahir di UK. Ini juga lahir di sana karena orang tua gue kerja, dan gue waktu lahir juga didanai oleh negara karena bokap gue dulu kerja untuk pemerintah. Dan paspor gue masih hijau, dan gue nggak malu punya paspor hijau. Masa kayak nggak pernah orang tua gue bilang kayak gitu, kayak kita usahakan menjadi WNA. Dan karena nggak banyak privilege menjadi orang Indonesia. Tapi menurut gue semua itu tuh juga dipengaruhi oleh kualitas anaknya. Buktinya gue masih hidup dengan enak sekarang, bukan karena bapak gue gitu, tapi karena gue sekolah dan gue belajar dengan maksimal. Walaupun gue tidak menerima beasiswa, tapi gue itu biayain kuliah gue sendiri di Malaysia pakai uang kantong gue sendiri. So sebenarnya balik lagi ya, kayak orang tua tuh nggak harus mengusahakan anaknya WNA. Yang penting mengusahakan pendidikan anaknya. Benar. Yang paling lucu dari LPDP luar negeri adalah ketika ada alumni yang tidak mau pulang ke Indonesia dengan alasan tidak ada lapangan kerja. Nah, setahu saya, penerima beasiswa LPDP itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang cerdas, sehingga pemerintah berani memberikan mereka beasiswa dengan nominal yang sangat besar agar nantinya bisa pulang ke Indonesia mengabdi, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu permasalahan yang paling krusial di Indonesia saat ini yaitu adalah kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran. Seharusnya ini menjadi perhatian mereka. Tetapi yang terjadi adalah ada justru yang permasalahan dirinya sendiri saja tidak bisa diselesaikan. Membuat lapangan kerja untuk dirinya sendiri saja tidak bisa dia lakukan. Memberdayakan dirinya sendiri saja tidak dia laksanakan. Nah, bagaimana mau bisa mengabdi ke masyarakat? Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pihak LPDP agar orang-orang yang menerima beasiswa ini adalah orang-orang yang tepat. Bukan justru pulang ke Indonesia menjadi pengangguran, menjadi beban, dan lebih parahnya lagi mereka menyalahkan pemerintah.
Mereka menuntut pemerintah untuk memberikan lapangan kerja. Padahal sudah dijadikan orang cerdas, sudah diberikan uang pajak yang sangat besar, tapi tidak bisa menyelesaikan solusi, tidak memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Waduh. LPDP itu lebih mungkin didapetin Tuh, LPDP lebih mungkin didapatin orang kaya dan orang menengah ke atas, guys. orang kaya dan orang menengah ke atas. Disclaimer, gue pernah menjadi calon penerima beasiswa, cuma angus karena alasan pribadi. Tapi gue tahu caranya dan gue tahu prosesnya, dan menurut keyakinan gue, LPDP itu cuma cocok untuk orang menengah ke atas dan orang kaya. Alasan pertama, untuk kuliah luar negeri itu harus bisa lolos tes bahasa. Gue dulu mau ke UK, jadi gue ngambil tes IELTS. Gue ujung-ujungnya dapet 7,5 untuk IELTS gue. Tapi gue spend a lot of money. Kayak mungkin perkiraan gue belasan juta sampai di atas 20 juta lah. Ini karena tes IELTS untuk kuliah itu beda sama tes kita untuk UAN atau untuk SPMB gitu ya. Kita tuh butuh partner bicara dan itu biayanya lumayan. Kedua adalah untuk masuk ke kampus itu sendiri. Kalau misalnya mau masuk jurusan bisnis, itu harus ikut tes GMAT yang biayanya mencapai 3 juta. Ini belum tes IELTS tadi ya, itu juga bayar kalau nggak salah 2 juta. Dan itu sering kali nggak sekali ngambilnya. Gue ngambil 3 kali tes GMAT. Hampir 10 juta. Belum lagi lu harus bisa afford untuk ninggalin keluarga. Kalau abis lu kuliah S1 terus lu kerja karena keluarga lu butuh lu gitu ya, butuh pendapatan dari lu, ya agak berat ya gitu untuk bisa menikmati LPDP. Karena kalaupun lu dapet, lu gak bisa ninggalin keluarga lu. Tapi bukan berarti gue gak setuju dengan yang namanya beasiswa. Menurut gue beasiswa itu yang berhak dapet pendidik. Karena mereka setelah lulus kuliah, yang mereka ngedidik yang lain gitu. Dan jelas mereka butuh ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di kampus. Dan mereka dibayarnya kan murah banget ya. Jadi gue ngerasa para pendidik ini, dosen, guru ya, lebih berhak mendapatkan LPDP dibandingkan mbak-mbak kayak Mbak Saset. Saset. Nih, LPDP selidiki status beasiswa suami Dwis. Oh ya, namanya Dwi Setianing Tiasa. Bahasa ini mau bahasa. Imbas sang istri pamer status PLN. Ya, waduh. Loh, kok Nah, ini momen jurnalis TV ini sindir alumni LPDP yang bangga anaknya jadi warga negara asing. Cukup orang tuanya yang warga negara ini. Form pengajuan perpindahan kewarganegaraan, tapi bukan pindah warga negara ya. Nah, ini nih bener nih. Saya Saya mau cuti. Persetujuan cuti, jadi saya disetujuin cutinya. Nanti saya bisa liburan sama anak istri saya, lebaran. Waduh. Dan anak-anaknya WNI, mari kita bersama-sama membuat paspor WNI kita menjadi kuat. Wah. Nih drama hidup di negara paspor kuat. Waduh. Tuh ya, udah diangkat setelah 3 kali putus dan nunggu 3 jam. Ujungnya registrasi penuh di data dan akan ditelepon sama emergency. Kalau nggak ada kabar, besok disuruh coba telepon lagi. Setiap hari sampai kasusnya tuntas, guys. Ya kali, tiap hari telepon 3 jam, jenang. Tuh ya. Tuh ya, wah, enggak. Hidup kalau nggak ada tantangan, kagak hidup dimanapun berada, tergantung manusianya aja bisa bersyukur apa enggak gitu, guys ya. Waduh, ada yang mau komentar tuh, monggo. Apa ini? Tanggapan LPD atas isu awardee LPD bangga anak menjadi warga negara asing. Tuh, LPD ini sangat melakukan pendalaman internal terkait kedugaan tersebut. LPDP akan melakukan pemanggilan kepada saudara AP untuk meminta klarifikasi serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi, guys. Syukur loh ya. Tuh, akan panggil tuh sampai beri sanksi pengambilan itu salah. Tuh panjang banget, guys, kalian baca tuh, panjang banget kalian baca satu-satu. Tidak akan melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut, tidak akan melakukan dulu. Ya intinya mah si suaminya sama itu akan dipanggil sama pihak LPD ya terkait ini kasusnya dia ya. Ya mungkin dia terlalu senang kali ya, jadi sehingga dia langsung di-upload di sosmed sehingga kayak bangga loh, akhirnya aku jadi negara asing gitu loh, gitu. Mungkin anaknya maksudnya ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih, guys? Info terkait kasusnya Mbak Dwi ini bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa, guys? Supaya kalian gak ketinggalan nih ya update terbaru yang lagi viral tentunya ya. Sekian infonya untuk hari ini ya. Ya, mudah-mudahan hari ini puasa kalian lancar ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari ini dan besoknya juga, guys ya. Sekian infonya, guys.